Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 8 Juni 2024. Gereja memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudaraku terkasih, peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria dirayakan hari Sabtu setelah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Lewat perayaan ini kita diingatkan akan kesucian hati Perawan Maria. Maria kita kenal sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang tulus. Ia pribadi yang setia. Ia secara khusus dipilih Allah untuk menjadi ibunda Yesus. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang berumur 12 tahun berada dalam bait Allah. Dikatakan ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Sehabis perayaan mereka pulang dan Yesus tertinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Setelah orang tuanya tidak menemukan Yesus, lalu mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Mereka menemukan Yesus duduk di antara alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang mendengar dia dan sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saat ibunya mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus di luar nalar manusia. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Jawaban Yesus kepada orang tuanya yang sudah 3 hari mencarinya tentu mengecewakan. Tapi itu tidak menjadi bahan pertengkaran di antara keluarganya. Tidak membuat Maria dan Yosef marah. Tapi ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Saudaraku terkasih, peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria hari ini memberikan pencerahan pada kita. Bagaimana Maria menghadapi semua masalah, semua persoalan yang terjadi pada diri putranya. Maria tidak menanggapi semua persoalan dengan kemarahan, kekecewaan. Tapi Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Mungkin saja Maria mempersembahkan semua persoalan, semua suka duka hidupnya pada Bapa di surga.
Sehingga dalam situasi apapun Maria tetap damai, tenang. Karena hatinya dikuasai oleh Tuhan. Maria tidak mengotori hati dan hidupnya dengan hal-hal yang membuat dia jauh dari Tuhan. Maria tetap menjaga kesucian hatinya. Apa yang dibuat Maria memberi inspirasi untuk kita? Sebab kita cenderung mengotori hati dan hidup kita dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita sering membiarkan amarah kita, kekecewaan kita, dendam kita menguasai hati kita. Sikap Maria memberi pencerahan bagi kita agar hati dan hidup kita jangan dikotori dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Agar hati kita tetap menjadi bersih dari kemarahan, bersih dari kebencian, bersih dari dendam. Dan agar hati kita tetap menjadi tempat cinta dan kebaikan bertumbuh dengan baik dan subur. Dan tentu semuanya itu akan terjadi kalau kita membuka hati untuk Tuhan tinggal di dalamnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.